Selamat sore teman-teman, seluruh masyarakat Indonesia, salam Bayangkara. Saya Toto Sugiarto. Pada kesempatan yang baik ini, pada sore hari ini saya sedang bertemu dengan Bapak Irjen Purnawirawan Edi Kusumawijaya selaku Ketua Umum Forum Bayangkara Indonesia. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Toto. Jadi teman-teman, saya ingin berbincang dengan Bapak Edi ini terkait kasus yang sudah viral pasca penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan beliau. Jadi begini Pak Edi, Ya. ada pertanyaan yang publik pengen tahu juga terkait pandangan Bapak nih sebagai mantan Purnawirawan Polri terkait modus pidana yang membuat seorang anggota di Propam kok bisa gitu Pak, bintang 2 melanggar kode etik. Gimana Pak Edi? Saya dijelaskan. Ya sebetulnya ya yang dikatakan melanggar kode etik itu tuh sebetulnya masih keterangan awal ya. Keterangan awal karena di dalam mengamankan TKP yang terjadi ya tembak menembak antara Brigadir J dan Baradae itu kemudian Brigadir J meninggal dunia itu berarti ada TKP. Ya, itu terjadi di rumahnya Kadipropam, mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo. Nah, dalam mengamankan TKP itu timbul permasalahan karena tidak sesuai dengan prosedur pengamanan TKP. Itu yang dianggap melanggar kode etik. Gitu. Seorang polisi melanggar kode etik karena tidak mengamankan TKP dengan baik. Itu Pak Toto. Gitu, Pak Edi. Oke, untuk itu tapi bisa Pak apa menjadikan suatu unsur yang memenuhi atau tidak bahwa seorang propam kok nggak ada lulus tesnya atau bagaimana kok bisa melakukan pelanggaran itu? Sebetulnya orang-orang ya atau yang duduk di propam atau polisi yang duduk di propam atau jabatan yang di propam itu harusnya sebetulnya polisi yang sudah pilihan ya, harusnya pilihan. Jadi kita ya, termasuk saya juga dulu adalah polisi ya, kita ini sebelum masuk akpol itu atau sebelum masuk akabri waktu itu kita juga sudah di psikotes melalui proses pemeriksaan besi itu sudah berlapis-lapis, sudah dicari bahwa sebetulnya polisi itu tidak boleh cepat emosi menghadapi permasalahan yang dihadapi atau terjadi terhadap diri dia, itu udah harus orang pilihan. Kemudian yang megang sampai yang megang senjata nih itu juga di psikotes. Gitu. Iya, jadi orang yang diberi tanggung jawab memegang suatu senjata, terutama untuk Tamtama dan Bintara, ini harus melalui melalui tes psikotes. Dia pantas atau tidak bisa tidak mengendalikan diri untuk dia memegang senjata api yang dipegangnya itu. Berarti secara unsur dari di Propam sendiri secara tes luar biasa Pak Edi. Ya. Makanya kalau kejadian ini melibatkan Ferdy Sambo yang menembak Brigadir J itu sudah suatu penyimpangan yang sangat besar. Ini emosinya sudah meledak-ledak, sudah tidak terkendali. Padahal sebetulnya kalau kita pelajari kasusnya tidak separah dan tidak sedalam itu. Ya, hanya baru informasi ada tuduhan bahwa Ferdy Sambo ini selingkuh dengan seseorang. Motifnya berarti arahnya seperti Bapak Mahfud MD katakan tentang orang dewasa ya Pak. Mungkin itu menjadikan emosinya. Ya, jadi kalau dilihat modus penembakan itu sebenarnya seperti yang sudah diungkap oleh Kapolri dan tim susnya bentukan Kapolri ya, bahwa Brigadir ini juga berdasarkan pengakuan dari Baradae bahwa penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J ini bermula dari diikat marah yang tidak terkendali oleh Ferdy Sambo, kemudian dia panggil ajudan yang lain, itu Brigadir J diikat di kursi. Kemudian setelah diikat di kursi digebukin oleh Ferdy Sambo. Ya mungkin kelihatan kalap. Setelah digebukin, emosi bertambah emosinya. Kemudian ya tembak itu Brigadir J sampai 5 kali tembakan di kepala, kemudian menurut informasi yang kita terima itu di dada, di kepala, sehingga Brigadir J sampai meninggal dunia. Ya, itu
Itu berarti memang pelanggaran untuk berat, Pak, modus ini ya, untuk modus pembunuhan. ini. Berarti emang tetap secara institusi juga kita juga tahu ini tercoreng lah unsur dari Bayangkara. Mudah-mudahan juga Kapolri juga bisa tegas dan menuntaskan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Edi terkait pasal yang dituduhkan oleh Barreskrim. Langsung pasal aja. Tadi kan motif sudah. Modus sudah. Ya, modusnya Pak Edi. Motif sekarang. Nah, Mungkin ya. motif. Mungkin yang dimaksud motif kali ya. Ini ya. Kalau dilihat Motif, ya. motifnya itu adalah bahwa Ferdi Sambo ini asal usulnya istrinya marah besar terhadap dia, dan marahnya ini di dalam kamarnya Ferdi Sambo, ya. Dia marah besar dan istrinya menuduh bahwa Ferdi Sambo ini jarang pulang ke rumah, itu tidur di rumah selingkuhannya. Nah, jadi selingkuhan ini yang tahu, dianggap tahu itu adalah Brigadir J, gitu. Makanya setelah istrinya marah-marah, Ferdi Sambo keluar dari kamar, langsung memanggil itu apa Brigadir J itu tadi, ya. Jelas motifnya ya. Ya, itu motifnya, asal usulnya dia marah itu. Sebetulnya kalau dilihat kejadian itu, kita tidak perlu terlalu marah sampai seperti itu sebetulnya. Apalagi seorang jenderal, ya kan, harus bisa mengendalikan emosi, emosional. Ya, emosi itu, sehingga harusnya tidak terjadi itu kalau hanya motifnya seperti itu. Ya. Tapi ini Pak Edi, terkait juga memang harapan publik ya Pak Edi, karena juga ini harapan juga bahwa reformasi dari institusi Polri juga harus ditegakkan. Dengan kejadian ini, menurut Pak Edi, saya tanyakan tentang pandangan Pak Edi terkait pasal-pasal yang sudah ditetapkan untuk Ferdi Sambo sendiri, apakah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan korban? Ya, jadi kalau kita melihat kejadian itu seperti yang diterangkan oleh Pak Kapolri dari hasil pengakuan Baradae, ya, Ferdi Sambo bisa dituntut atau melanggar pasal 340 pembunuhan berencana dan atau subsidiar pasal 388 masalah pembunuhan, ya. Nah, ancaman pembunuhan ini sangat besar, sangat luar biasa terhadap kasus ini, yaitu bisa hukuman mati, itu Pak Toto. Bisa juga hukuman seumur hidup atau minimal hukuman paling lama 20 tahun. Iya, itu ancaman hukumannya atau ancaman pasal yang dilanggar oleh Ferdi Sambo kalau betul kejadian itu seperti pengakuan oleh Baradae kepada tim penyidik Polri yang dibentuk oleh Kapolri itu. Oke, sudah tunggu langkah atau enggak hasil penyidikan berikut nanti dari Barreskrim. Saya ingin bertanya nih Pak Edi, sebagai Pak Edi ini kan sebagai Ketua Umum Forum Bayangkara Indonesia, ya. Harapan Pak Edi kepada penyidik Barreskrim atau enggak tim pansus atau yang terkaitan dengan kasus pengungkapan kasus ini seperti apa Pak Edi? Ini kasus ini sebetulnya ya sudah sangat viral sampai ada tanggapan dari Presiden, sampai Kapolri membentuk suatu tim penyidik khusus, tim khusus. Ya, berarti ini kasus ini luar biasa menjadi perhatian kalau sudah sampai Presiden. Kalau tidak ada Presiden, bisa-bisa kasus ini mungkin sempat terjadi seperti skenario yang sudah direncanakan oleh Ferdi Sambo. Nah, harapan saya kepada penyidik agar kasus ini betul-betul dibuka seterang-terangnya, ya, karena ini juga harapan masyarakat, ditunggu oleh masyarakat. Ini sangat menarik oleh masyarakat, oleh keluarga korban, ya, oleh pengamat, oleh penegak hukum, oleh ahli hukum, itu sangat tertarik pada kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini terjadi di rumahnya Kadif Propam Polri dan sekarang melibatkan Kadif Propam Polri. Malah Kadif Propam Polri sudah dijadikan tersangka pelaku pasal 340. Itu luar biasa itu, Pak. Ya. Ya. Itu harapannya. Tapi untuk ini juga Pak Edi, publik juga pengen melihat di masyarakat nih apa pesannya, karena memang ini kasus viral, ya. Jadi pada saat analisa publik itu bermacam-macam karena dengan pembendaraan atau enggak keintelektualan masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan, apalagi menyangkut institusi Polri. Apa nih harapan Pak Edi sebagai masyarakat juga supaya kita bagaimana menyikapi proses hukum ini ke depan? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya, agar tim sus yang sudah ditunjuk oleh Kapolri, yang ketuanya adalah Wakapolri, ya, betul-betul mengungkap kasus ini nanti seterang-terangnya sesuai dengan
hukum yang berlaku sesuai dengan alat-alat bukti yang berlaku atau macam-macam ilmu forensik yang sudah digunakan dalam hal ini bisa membuat terang ini Pak Uto kasus ini. Tentunya harapan saya juga kepada masyarakat, ya mari kita tunggu hasil daripada tim khusus melakukan penyidikan terhadap kasus secara tuntas ya Pak. Ya, secara tuntas. Karena ini sudah perhatian dari presiden nih. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya bincang-bincang santai kita tentang kasus yang sudah viral ini. Terima kasih juga teman-teman atas perhatiannya dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan juga Pak Edi selalu sehat selalu dan Amin. Sukses. Salam Bayangkara dari saya Toto Sugiarto.